Assalamualaikum anak-anak yang solih dan solihah kelas 2. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, semoga senantiasa sehat dan sekarang dalam kondisi siap untuk menerima pembelajaran dari Ustazah. Baik, berjumpa kembali bersama Ustazah Ul dalam pembelajaran PAI bab ke-6 materi memahami makna doa sebelum dan sesudah makan. Siap ya? Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Isti'dadan, doaan, membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, Ustazah akan tunjukkan sebuah gambar. Ya, silakan dilihat. Nah, di situ ada sebuah keluarga ya. Mereka duduk di ruang makan, mereka bersiap-siap untuk makan. Nah, kira-kira apa saja ya adab yang harus kita lakukan ketika makan? Yuk kita cari tahu ya. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan air yang bersih agar kuman-kuman yang ada di tangan semuanya hilang, sehingga makanan yang kita makan tidak membuat perut kita sakit. Yang kedua adalah duduk dengan baik dan sopan, sebagaimana dalam hadis la yasrabanna ahadu minkum qa'ima, janganlah engkau makan dan minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Kebanyakan ya, kadang kalau kita ada di luar atau di tempat yang jauh dari kursi, kita makannya sambil berdiri, padahal sebagaimana hadis diriwayatkan kita harus makan dan minum sambil duduk ya. Dan yang ketiga adalah tidak bergurau dan berbicara ketika makan dan minum. Jadi saat makan dan minum jangan sampai kita bercanda ataupun ngobrol kanan kiri dengan teman kita agar kita tidak tersedak. Oke. Yang keempat yaitu menggunakan tangan kanan. Ya, menggunakan tangan kanan, menggunakan sendok pun juga dengan tangan kanan. Nah, selanjutnya adalah membaca doa sebelum dan sesudah makan. Ustazah yakin kalian sudah hafal ya. Ustazah ingatkan kembali, doa sebelum makan bunyinya gimana ya? Yuk kita ingat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami atas rezeki, atas apa yang telah Engkau berikan, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Nah, dalam doa tadi berisikan permohonan kita agar Allah menjadikan apa-apa yang kita makan dan kita minum menjadi berkah dan membawa kebaikan. Lalu kita juga memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari siksa api neraka. Begitu bagusnya ya, begitu indahnya isi doa itu. Eman ketika kita makan tapi kita tidak mau berdoa. Oke ya, mulai sekarang sebelum makan ataupun minum kita berdoa terlebih dahulu. Misal lupa, mentok dan lain-lain, bolehlah untuk memulai membaca makannya itu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Selanjutnya adalah membaca doa sesudah makan. Jadi ketika kita sesudah makan, sesudah minum, kita harus baca doa. Doanya gimana ya? Sudah hafal ya? Oke, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana
wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makanan dan minuman dan menjadikan kami sebagai bagian dari orang-orang muslim. Nah, dalam doa ini itu isinya adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Allah telah memberikan kita nikmat berupa makanan dan minuman. Alhamdulillah ya, kita dapat bisa makan dan minum. Padahal ketika kita lihat jauh gitu ya, ataupun di sekitar-sekitar kita, banyak loh orang-orang yang ternyata masih kesulitan untuk mendapatkan makanan dan minuman. Itu baru di sekeliling kita ataupun di negara kita. Kita bahkan kalau mau melihat lebih jauh lagi, orang-orang yang di Ethiopia, orang-orang yang ada di Gaza, di Palestina itu sangat kesulitan. Saudara-saudara kita di sana itu sangat kesulitan untuk mendapatkan makanan. Bahkan di Ethiopia ya, nanti coba dicari, itu badannya itu sampai kurus, kering, tinggal kulit sama tulang. Jadi kalau kita di sini mendapat makanan, kita tidak bersyukur, kita milih-milih ya. Misal kita dikasih makanan gitu ya, tidak dihabiskan, ataupun yang dimakan hanya yang disukai saja. Itu kan namanya apa? Mubazir. Padahal orang-orang yang lain itu pengen sekali bisa makan seperti kita. Jadi jangan sampai lagi ya kita mulai hari ini makannya mubazir, disisakan, disia-siakan. Hanya yang disuka saja yang dimakan. Sayur misal nggak suka, nggak mau aku bunda, nggak usah dimakan ya, kayak gitu. Padahal sayur itu bagus untuk kesehatan ya. Oke. Siap ya untuk tidak mubazir makanan ya. Baik, Ustazah percaya anak-anak kelas 2 SDIT Harapan Insan itu keren-keren semuanya, tidak akan menyia-nyiakan makanan. Lanjut ya. Oke, adab yang selanjutnya yaitu makan makanan yang halal dan thayyib. Thayyib itu apa Ustazah gitu ya? Thayyib itu artinya adalah baik untuk tubuh kita. Ada makanan yang halal tapi dia tidak thayyib. Contohnya seperti apa Ustazah? Contohnya ya kita makan setiap hari itu makannya es krim terus, atau makannya coklat terus. Itu makanannya halal apa tidak? Halal, tapi dia tidak thayyib jika dikonsumsi atau dimakan setiap hari ya. Jadi kita makanannya tetap harus yang seimbang, usahakan memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada bahan pokoknya, ada nasi, jagung, ketela, kentang, roti boleh. Ada sayurnya, ada lauknya, ada buahnya, ada susunya kalau ada ya. Kalau tidak apa-apa, air putih pun juga menyehatkan. Oke ya. Jadi usahakan kita makanan yang halal dan thayyib. Jangan setiap hari itu makannya cuma mie aja, sukanya mie terus. Itu halal tapi dia tidak thayyib jika dimakan terlalu sering. Selanjutnya adab yang setelahnya yaitu makan dan minum tidak berlebihan. Ya, yang namanya berlebihan itu adalah temannya setan. Jadi makan secukupnya, kalau sudah kenyang sudah berhenti. Jangan sampai nanti sudah kenyang tetap ini enak nanti ini diminta adekku tak habiskan kayak gitu. Nanti justru tidak baik untuk tubuh, malah bisa menjadi penyakit. Ya. Selanjutnya yaitu mengunyah makanan sampai halus. Usahakan ketika kita makan tidak terburu-buru, jadi kita kunyah sampai halus ya. Dikunyah dulu sampai halus baru ditelan. Dan yang terakhir adalah membersihkan peralatan makan. Nah, usahakan ya setelah kita makan kita bersihkan piring, sendok, garpu kita ya, minimal milik kita sendiri. Maksimal kita bisa bantu bunda untuk membersihkan peralatan makan sekeluarga ya. Bisa kan ya untuk cuci piring ataupun cuci sendok, garpu. Kalaupun belum bisa, enggak apa-apa, bantu bunda untuk ngelapilah ataupun menaruh barang-barang yang sudah dicuci. Yang penting kita berusaha untuk gimana caranya bisa membersihkan peralatan makan kita sekeluarga. Oke ya, siap ya.
Nah, ini ada tambahan sedikit ya. Jikalau ketika sudah makan tetapi ternyata lupa belum membaca doa, bisa baca ini ya. Bismillahi awalu wa akhiru. Jadi ketika di tengah-tengah baru ingat, astagfirullah ya Allah, aku lupa belum berdoa. Silakan baca Bismillahi awalu wa akhiru. Baik, alhamdulillah materi kita hari ini telah usai ya. Untuk pembelajaran selanjutnya akan Ustazah infokan lebih lanjut. Dan terima kasih sudah menyimak dengan baik pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan juga dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, saat kita makan, saat kita minum. Oke ya, sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.